Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan YouTube untuk MapReduce. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, nama saya Raditya Anja Putra dengan NPM akhir 058. Nama saya Muhammad Nabil Putra Arfiansa dengan NPM akhir 74. Saya Rizbun Hadi Cokro dengan NPM akhir 104. Dan yang terakhir saya sendiri, Rainer Acisansia dengan nama NPM terakhir 85. Oke, kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu dengan kode jadi Docker Hadoop. Untuk memastikan kita menulis kode di proyek yang benar. Selanjutnya kita menyalin file data yang akan kita analisis dengan kode seperti ini, dengan data yang bernama temperature data.txt. Selanjutnya kita mengecek apakah data yang kita mau analisis sudah berada di dalam directory dengan kode seperti ini. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada perintah untuk memeriksa apakah dataset yang telah berhasil disimpan di dalam sistem Hadoop Distribute atau HDFS. Dan di sini outputnya sudah tersimpan. Lalu untuk selanjutnya ada HDFS, DFS, strip.rm. Di sini directory outputnya sebelumnya dihapus agar tidak terjadi error saat menjalankan ulang job Hadoop karena Hadoop tidak dapat menulis ke directory yang sudah ada. Nah, di sini semua file Java yang diperlukan untuk pemrosesan MapReduce ini disalin ke dalam kontainer Nemnode agar dapat dikompilasikan dan dijalankan. Lalu untuk program Java selanjutnya dikompilasi dengan menggunakan Cashpad dari Hadoop agar dapat berjalan dalam ekosistem MapReduce itu sendiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu menjalankan kontainer dari Hadoop. Kita perlu menjalankan Hadoop dari kontainer ini bisa dilakukan dengan menggunakan image Hadoop yang sudah dikonfigurasi. Setelah kontainer berjalan, kita bisa masukkan ke dalamnya sudo docker xit Hadoop cluster base. Lalu yang kedua, memeriksa dari status Hadoop sendiri untuk memastikan bahwa Hadoop berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya membuat directory di HDFS. Sebelum menjalankan MapReduce, kita perlu menyimpan data di dalam HDFS. Lalu yang selanjutnya menjalankan MapReduce job. Dalam ini menggunakan script MapReduce yang menghitung suhu tertinggi dari dataset suhu. Lalu yang terakhir untuk melihat opsi dari hasil output. Setelah proses selesai, kita dapat melihat hasil dengan HDFS DFS /get /output /part garis miring 0000. Kesimpulannya, dengan menggunakan Docker, kita dapat menjalankan Hadoop MapReduce tanpa harus melakukan konfigurasi yang kompleks. Dalam contoh ini telah menjalankan analis data suhu dengan menggunakan Python sebagai mapper dan dalam eksekusi MapReduce. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, setelah MapReduce jobnya telah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah menghapus directory dari output lama, di mana perintah ini digunakan untuk menghapus directory agar Hadoop dapat berjalan tanpa error setelahnya. Lalu dinyalakan kembali dengan menggunakan komen Hadoop jar temperature analysis jar temperature driver /sekian sekian sekian /temperature /output 2. Dengan output job berhasil dijalankan tanpa error dan output diproses dalam HDFS. Di mana penjelasannya sendiri adalah setelah directory output dihapus, job Hadoop berjalan dengan sukses tanpa menghasilkan error dan menghasilkan output dan yang berisi analisis suhu. Untuk selanjutnya mengecek output dengan HDFS dengan komen HDFS dfs /get /temperature output part R0000
Dengan output POI 1 adalah 13.27499 sekian dan POI 2 adalah 11.375. Di mana output ini menunjukkan rata-rata suhu dari masing-masing sensor laut berdasarkan data yang telah diproses oleh Hadoop MapReduce. Untuk yang terakhir adalah mengecek rata-rata suhu global dengan dalam HDFS, di mana komennya adalah HDFS DFS slash cat slash temperatur output path R00000 sekian dengan output global average temperature adalah 12.325, di mana 12.35 merupakan rata-rata suhu global dari semua lokasi sensor yang dihitung menggunakan radius terakhir dalam job Hadoop. Untuk kesimpulan dari tugas kali ini sendiri adalah Hadoop berhasil digunakan untuk menghitung suhu rata-rata berdasarkan data sensor laut yang disimpan dalam HDFS. Proses ini melibatkan data dari HDFS, pemrosesan output yang berbeda. Kendala teknis seperti error akibat direktori output yang sudah ada berhasil diatasi dengan menghapus direktori tersebut sebelum menjalankan ulang job. Hal ini menunjukkan bahwa Hadoop dapat diimplementasikan secara efektif dan dalam sistem berbasis kontainer untuk pemrosesan data secara besar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.